Kita bangkit berdiri. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersukalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Pada perayaan Ekaristi sore hari ini kita bersyukur bersama dengan Uskup Agung Emeritus Monsinyur John Liku Ada yang pada hari ini merayakan ulang tahun ke-76. Juga kita bergembira bersama dengan pasangan suami istri Petrus Palungan dan Veronica Rahayu Susilowati yang merayakan ulang tahun perkawinan pada hari ini. Juga kita bergembira bersyukur bersama keluarga Rian Teri Tahir atas karunia dan berkat Allah melalui doa-doa bersama Bunda Maria. Juga kita mendoakan saudari-saudara yang sedang sakit, Ibu Francisca Romana dan juga Saudari Elsie Wijaya. Kita mengenangkan pula dan mendoakan Mince Chandra yang telah dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih, telah selama 3 minggu kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan pada hari Minggu Advent yang keempat ini, kita mempertegas kembali persiapan-persiapan kita, teristimewa kesiapan hati, budi, dan jiwa untuk menyambut Tuhan yang akan datang. Perjumpaan Maria dan Elizabeth hari ini adalah perjumpaan yang penuh sukacita. Mereka berdua berbagi berkat. Maka mari kita yang menjumpai Tuhan dalam perayaan ini, kita mohon agar Ia memberkati kita. Untuk selanjutnya, kita juga memberkati saudari dan saudara dan siapa saja yang kita jumpai sepulangnya kita dari perayaan Ekaristi ini. Mari saudari dan saudara, kita mengakui kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa supaya layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Bunda Maria yang terkandung berkat kuasa Roh Kudus. Kristus
Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kedatangan Putramu sudah makin dekat. Bukalah hati kami untuk menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur atas hidup baru yang akan dianugerahkannya kepada kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Mika. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Betlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara suku-suku Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, yaitu dalam kemegahan nama Tuhan Allah mereka. Mereka akan tinggal dengan tenang, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Selamatkanlah kami, ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Hai Gembala Israel,
kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatkanlah kami. Bacaan dari surat Ibrani. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Allahku, sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku." Jadi mula-mula Yesus berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau tidak berkenan." Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat, dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Sama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu."
siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, membaca perjumpaan Maria dan Elizabeth hari ini, saya teringat dengan cerita atau pernah juga mengalami perjumpaan antara ibu-ibu, antara satu perempuan dengan beberapa perempuan. Biasanya kan saling menyapa, halo cantik, dijawab juga iya cantik, ya. Lalu yang satu mulai memuji, tapi lebih cantik kok, tidak, kita lebih cantik, dan seterusnya dan seterusnya. Sesudah itu ibu yang cantik yang satu tadi pergi, dan ibu yang satu tinggal, dede, tebal dudu makeup nah, tebal dudu bedaknya. Tetapi perjumpaan Maria dan Elizabeth yang kita dengarkan dalam Injil hari ini, puji Tuhan, bukan perjumpaan yang seperti itu. Saya yakin yang hadir dalam gereja ini setelah misa nanti juga tidak akan ketemu satu dengan yang lain, lalu mulai saling memuji, dan sesudah itu saling mencela. Ya, perjumpaan Maria dan Elizabeth yang kita dengarkan hari ini adalah perjumpaan dalam iman, perjumpaan penuh sukacita, perjumpaan dalam cinta, perjumpaan dalam kasih. Ada dua tokoh utama, Maria dan Elizabeth. Kita tahu Elizabeth mama atau ibu dari Yohanes Pembaptis. Dia istri dari seorang nabi di Bait Allah dari kaum Abia. Suaminya bernama Zakaria. Elizabeth dalam bahasa Ibrani berarti Allah adalah kelimpahanku, Allah adalah kekayaanku. Maka berbahagialah Anda yang bernama Elizabeth atau yang menggunakan sedikit dari nama Elizabeth, Lisa, Elis, ya, Elsa, dan seterusnya, ya, mungkin juga Sabe, ya. Berbahagialah Anda karena Anda berkelimpahan dalam Tuhan, Anda kaya di dalam Allah. Sementara Maria ibu Yesus seorang gadis sederhana, berasal dari Yerusalem, berasal dari Bethlehem, kota yang sama sekali tidak terkenal, sangat jarang disebut dalam kitab suci, berbeda dengan Yerusalem, ya. Bahkan sejarawan mengatakan bahwa Bethlehem adalah kota miskin yang dihuni oleh banyak orang yang tinggal di gua-gua. Maka sangat wajar kalau misalnya panorama Natal atau adaptasi gambaran kita tentang kelahiran Yesus itu banyak menggunakan gambaran gua-gua. Karena memang para sejarawan rupanya sampai pada kesimpulan bahwa Bethlehem kota miskin, kota sederhana, tidak sama sekali terkenal, orang lebih banyak tinggal di gua-gua. Kembali kepada Ibu Maria, Maria seorang gadis desa sederhana yang bernama Maria, mudah-mudahan tahu arti dari namanya. Ya, Maria itu berarti yang murni, yang suci. Saudari-saudara yang terkasih, mari kita merenungkan perjumpaan Maria dan Elizabeth. Ada 3 adegan yang menarik. Pertama, adegan Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Injil Lukas mencatat, berangkatlah Maria dan bergegas menuju ke sebuah kota di pegunungan Yehuda. Adegan yang kedua, adegan Yohanes melonjak kegirangan di dalam rahim Elizabeth. Lalu adegan yang ketiga, adegan di mana Elizabeth menyambut Maria dengan penuh sukacita, lalu memuji dan memuliakan Maria sebagai ibu Tuhan. Dicatat dalam Injil Lukas, Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Mari kita merenungkan 3 adegan ini. Yang pertama, adegan Maria mengunjungi Elizabeth. Sejak Maria menerima warta dari malaikat Gabriel, Maria terus menampakkan ketidaklayakannya
ketidakpantasannya di hadapan Allah mengandung putra Allah. Ia bahkan mengatakan kepada Gabriel, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang sangat manusiawi, pertanyaan yang sangat-sangat mendasar sebagai orang beriman. Karena intervensi Allah, karena tindakan Allah sering, meminjam istilah anak muda, sering di luar nurul atau di luar penalaran akal budi manusia. Dan tindakan Allah kepada Maria menampakkan bahwa bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Berhadapan dengan peristiwa ia yang mengandung putra Allah, Maria menampakkan kerendahan hati. Kalau kita mau bermenung dan berpikir secara sangat manusiawi, saudari-saudara yang terkasih, Maria sebagai ibu Tuhan, dia lebih unggul status atau posisinya. Kita ingat Maria mengandung ibu Tuhan. Maria adalah ibu Tuhan, yang dia kandung adalah Tuhan. Yang dia kandung adalah Yesus. Sementara Elisabet, ibu Yohanes Pembaptis. Siapa yang ia kandung? Dia mengandung Yohanes Pembaptis, nabi transisional, peralihan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Seorang nabi yang mempersiapkan jalan dan meluruskan jalan bagi Tuhan. Dan kita renung-renungkan, kita pikir secara sangat manusiawi, seharusnya Elisabet lah yang mengunjungi Maria. Lawong Maria lebih tinggi statusnya, ya. Dan perlu kita ketahui bahwa rupa-rupanya jarak dari Bethlehem ke tempat di mana Elisabet tinggal itu 150 km jaraknya. Makassar Pindrang. Dan mari kita membayangkan Maria jalan kaki mengunjungi Elisabet. Belum panasnya Bambang Yaloa, belum hujannya, belum bahaya dan malapetaka di tengah jalan. Tetapi Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Ia tidak peduli saya ini mengandung ibu Tuhan. Ia tidak peduli bahwa jarak yang sangat jauh harus saya tempuh. Semua didasarkan pada kerendahan hati. Kok ada yang mau, kok ada yang bisa seperti itu? Ada, Bunda Maria namanya. Dalam diri Santa Perawan Maria yang kita akui sebagai Bunda Allah, tampaklah kesejatian seorang yang murni di hadapan Allah. Seorang yang sangat rendah hati. Maka tidak salah, sungguh layak dan pantaslah kalau Allah memilih Maria menjadi ibu dari putranya. Dan saudari-saudara yang terkasih, sukacita yang diterima Maria dari Gabriel tidak ia simpan sendiri. Ia bawa untuk ia bagi kepada Elisabet saudarinya. Saudari-saudara yang terkasih, adegan yang kedua. Yohanes melonjak kegirangan dalam rahim ibunya. Santo Ambrosius, Uskup Milan mencatat, betul Elisabet yang pertama-tama menerima salam. Namun yang lebih dulu menanggapi salam itu adalah Yohanes. Yohanes yang melonjak kegirangan membuat Elisabet ikut bersukacita dan bahkan memuji serta mengidungkan nyanyian pujian bagi Maria. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan dapat terjadi melalui apa saja dan siapa saja. Setiap detik, setiap menit, setiap jam peristiwa kehidupan kita, bahkan dalam peristiwa pengalaman ataupun pribadi yang menurut kita tidak layak, tidak pantas, peristiwa kecil dan sederhana, Tuhan berbicara kepada kita. Lonjakan Yohanes, sukacita Yohanes dalam rahim Elisabet adalah sukacita kita semua yang telah disapa oleh Allah, yang telah dijumpai oleh Allah karena cinta dan kasih-Nya. Ia datang untuk kita, ia lahir untuk kita, dan dalam kesederhanaan ia menjumpai kita. Sukacita Yohanes adalah sukacita kita semua. Saudari-saudara yang terkasih, adegan yang ketiga, salam dan pujian Elisabet bagi Maria.
Salam dan pujian Elizabeth adalah bagian dari doa yang sering kita doakan. Doa yang sangat lekat dengan kehidupan kita umat Katolik. Itulah doa Salam Maria. Dalam teks Injil Lukas, Elizabeth memuji Maria dengan mengatakan, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu." Kalau dalam doa Salam Maria kita mengatakan, "Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus." Salam Elizabeth ini merupakan ungkapan iman. Ungkapan iman, kredo yang lahir dari hati yang penuh sukacita karena kehadiran Yesus dan ibunya. Elizabeth memberi salam sekaligus mengamini Maria sebagai ibu Tuhan, sebagai Bunda Allah. Perjumpaan kedua wanita luar biasa ini adalah perjumpaan dalam cinta dan sukacita. Maria dan Elizabeth larut dalam kesatuan karena Tuhan melakukan karya-karya ajaib dalam kehidupan mereka. Saudari-saudara yang terkasih, belajar dari peristiwa Maria menjumpai Elizabeth, sejauh mana perjumpaan kita setiap hari menjadi pengalaman kita berbagi berkat. Apakah kehadiran kita bagi orang lain, bagi suami, bagi istri, anak, keluarga, teman, rekan, sahabat, teman sekomunitas, teman segereja, bahkan teman yang tidak seiman dan segereja dengan kita menjadi sumber berkat, atau malah sebaliknya, kita menjadi sumber malapetaka? Pertanyaan ini hanya kita yang bisa jawab. Kalau Maria dan Elizabeth bisa saling berbagi berkat, mengapa kita tidak? Kalau Maria dan Elizabeth bisa saling memuji dengan penuh cinta dan kasih, mengapa kita tidak? Saudari-saudara yang terkasih, minggu yang lalu dalam rekoleksi menyongsong Natal bersama dengan komunitas asrama Siti Miriam dan juga asrama Raja Wali, saya mengajukan satu pertanyaan kepada anak asrama. Kalau kamu menjadi yang pertama mengunjungi Tuhan di Palungan, kalau kamu yang menjadi yang pertama mendapatkan berita gembira dari para malaikat dan mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi Yesus di Palungan, apa yang akan kamu bawa? Menarik memperhatikan jawaban mereka. Ada yang mengatakan, saya mau bawa handphone paling mahal, iPhone 16 Pro Max. Untuk apa? Saya tanya. Nanti saya kasih papa mamanya Maria dengan Yosef dipakai selfie, dibuatkan FYP supaya Yesusnya viral, katanya. Lalu ada juga yang mengatakan, saya mau bawakan susu. Yang susu apa? Susu bayi. Ya. Ada juga yang mengatakan, saya mau bawakan gurita. Saya tanya, apa itu gurita? Itu bajunya anak-anak yang banyak tali-talinya, Pastor. Oh, ya. Saya mau bawakan Pampers supaya Yesus jangan BAB sembarangan, ya anak-anak. Saya mau bawakan, ada juga yang mengatakan, saya mau bawakan suster dan dokter. Kenapa? Supaya Yesus lahirnya sehat, timbangannya di atas 3 kilo. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu menarik memperhatikan jawaban mereka. Itu adalah ekspresi spontan dari anak-anak dengan pertanyaan itu. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, pertanyaan yang sama saya mau mengajukan kepada kita semua. 2 hari lagi kita mau merayakan kelahiran Tuhan. Kalau kita yang menjadi yang pertama datang di Palungan, menatap pada bayi Yesus dibaringkan dalam kesederhanaan di Bethlehem, di malam yang dingin, sunyi, sepi, tak ada yang menemani, apa yang akan Anda bawa? Saudari-saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri kita menyongsong Tuhan. Menyambut Tuhan pertama-tama adalah menyambut Ia yang datang dalam hati kita masing-masing. Seandainya kita sudah menghias rumah, dan saya yakin sudah, kita jalan dari kompleks pastoran, basement, sudah ada pohon Natal, bahkan tadi siang sekami itu sudah berjumpa dengan Santa Clausnya. Ya, Santa Clausnya rupa-rupanya tadi siang langsung pulang ke Kutub. Ya, ada di antara kita ini. Kalau mau nanti minta foto saja.
Mungkin di antara kita ada yang sudah menghias kamar, ya, menghias pekarangan dan halaman rumah, atau bahkan sudah ada yang beli baju Natal dan sudah beli make up ini, make up itu. Berencana untuk juga merias dirinya supaya tampil cantik. Entahlah di hadapan Tuhan atau di hadapan siapa, tidak ada yang tahu. Semuanya baik, semuanya sah-sah saja. Tetapi marilah kita juga menghias hati, merias diri, merawat jiwa kita. Karena palungan tempat makanan ternak itu kotor, tetapi menjadi tempat Tuhan untuk lahir. Tak ada satupun dari kita yang layak dan pantas untuk menyambut Dia. Tetapi Dia sendirilah yang kemudian melayakkan kita menjadi palungannya. Mari kita belajar dari Maria dan Elizabeth, rendah hati di hadapan Tuhan, berbagi sukacita dengan sesama, dan membawa cinta dalam hidup. Mari kita melayakkan diri, memantaskan diri menjadi palungan terindah bagi bayi Yesus nanti. Apa yang akan kita bawa? Jawablah pertanyaan itu hingga tiba waktunya perayaan Natal nanti. Tuhan memberkati kita. Saudari-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, dan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bersama dengan Ibu Maria, kita percaya dengan teguh bahwa Allah memenuhi janji-janjinya. Bersama dengan Maria pula, marilah kita berdoa kepada Bapa. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Semoga gereja, umat Allah di dunia, menyambut Tuhan Yesus dengan sepenuh hati dan dengan gembira dalam diri saudara-saudari kita yang kecil miskin. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Semoga umat yang merindukan perdamaian tidak membiarkan dunia ini terpecah belah terus, melainkan mengupayakan keselarasan dan kerjasama yang telah dimungkinkan bagi kita oleh Yesus, Sang Raja Damai. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Semoga keadilan ditegakkan pada zaman kita. Semoga segala kebutuhan orang-orang miskin dipenuhi. Semoga semua orang saling mengampuni dan saling mengasihi karena menerima Yesus sebagai penyelamat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Semoga mereka yang hidupnya tersesat dan mereka yang hidup dalam alam ketidakpastian serta ketakutan mengetahui siapakah penyelamat mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Semoga semua kelompok umat Kristiani
yang akan merayakan kegembiraan Natal baik di lingkungan paroki maupun di tempat kerja ataupun di sekolah, memupuk persatuan dan persahabatan, serta semakin sanggup untuk melayani sesama tanpa pamrih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Bagi mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran pada hari ini, Uskup Agung Emeritus Monsinyur John Liku Ada yang ke-76, dan juga saudari-saudara kita yang ingin kita doakan yang merayakan ulang tahun. Semoga mereka yang merayakan anugerah pertambahan usia beroleh kelimpahan rahmat, cinta, dan damai dalam kehidupan. Semoga Allah menganugerahkan segala rahmat yang mereka butuhkan, agar dengan pertambahan usia ini mereka semakin berani untuk memberikan hidup dan diri mereka untuk kemuliaan Allah yang lebih besar, untuk sesama, dan juga untuk orang-orang yang mereka kasihi dalam kehidupan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Bagi mereka yang merayakan ulang tahun perkawinan, pasangan suami istri Petrus Palungan dan Veronika Rahayu Susilowati, maupun juga pasutri-pasutri yang merayakan ulang tahun perkawinannya. Semoga mereka yang telah disatukan dalam ikatan perkawinan senantiasa berbagi kasih, berbagi cinta satu dengan yang lain. Semoga kehadiran Allah di dalam keluarga mereka membawa sukacita dan damai, agar seterusnya dan selanjutnya sepanjang hidup mereka pun membawa cinta dan damai kepada semua orang, pasangan masing-masing, anak, keluarga, maupun kepada siapa saja yang mereka jumpai setiap hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Bagi mereka yang bersyukur atas kelimpahan berkat dan cinta dari Allah dalam doa-doa novena, terutama doa novena 3 Salam Maria, semoga saudari dan saudara kami teristimewa Rian Teri Tahir yang telah menerima berkat dan rahmat dari Allah melalui kesetiaan dan ketekunan dalam doa bersama Bunda Maria, senantiasa dalam sukacita kehidupan. Semoga apa yang ia telah terima, berkat yang telah ia rasakan, boleh senantiasa ia bagikan dengan penuh sukacita dalam kehidupannya. Semoga Tuhan melindungi dan menjaga dalam usaha, pekerjaan, maupun segala rencana baik ke depannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Bagi mereka yang sedang sakit, semoga saudari-saudara kami yang sedang sakit, Ibu Francisca Romana dan Elsia Wijaya, senantiasa memperoleh kekuatan dalam penderitaan. Semoga mereka mendapatkan kesembuhan oleh karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dan semoga perawatan dari tenaga medis maupun siapa saja yang mengasihi dan mencintai mereka menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi penderitaan serta penyakit yang mereka alami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, semoga saudari-saudara kami yang telah dipanggil Tuhan, teristimewa Mince Chandra maupun saudari-saudara kita sekalian yang telah dipanggil Tuhan, beroleh rahmat dan belas kasih di hadapan Allah. Mereka boleh mendapatkan kebahagiaan dan kehidupan kekal di dalam surga, menjadi pendoa bagi kita semua, dan semoga keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Saudari dan saudara, mari kita mempersembahkan permohonan dan intensi pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Bapa di surga, anugerahkanlah putramu kepada kami, sebab kami sangat membutuhkannya. Dialah yang akan membarui kami serta dunia ini. Pada Dia kami berharap kini dan sepanjang masa.
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kehidupan kami, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Satukanlah kiranya dengan persembahan Kristus Putramu, sehingga menghasilkan pembaruan hidup bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguruskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu,
sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus, serta semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan pada-Mu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa
kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berkat santapan surgawi yang telah kami terima ini, kuatkanlah kami untuk selalu mengarahkan harapan kami pada kedatangan Putra-Mu yang semakin dekat. Semoga kami mampu mempersiapkan kedatangan Putra-Mu dalam diri kami sendiri, keluarga, dan komunitas kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mohon perhatian umat untuk pengumuman gereja Minggu 22 Desember 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 14 dan 15 Desember 2024 sebesar Rp16.750.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp15.280.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp495.000. Kolekte misa arwah sebesar Rp1.238.000. Aksi Advent minggu ketiga sebesar Rp8.511.000 dengan amplop sebanyak 153 lembar.
Sumbangan untuk gereja dari Andri Autoprint sebesar 15 juta rupiah. Sumbangan dari BPK PKK KAM sebesar 2.500.000 rupiah. Sumbangan Natal dari keluarga Carter sebesar 2 juta rupiah. Calvin Yumi sebesar 2 juta rupiah. Foni sebesar 500.000 rupiah. Almarhum Husein Kadir sebesar 10 juta rupiah. NN sebesar 5 juta rupiah. Selvi Andri Bali sebesar 1.500.000 rupiah. Maria Salempang sebesar 1 juta rupiah. Sumbangan pemeliharaan gereja No-Name sebesar 1 juta rupiah. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Jo Sutrisno dan Elsa Angelina pengumuman ketiga, Erwin Edward Siang dan Lim Stevi Halim pengumuman ketiga. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. 4. Bagi segenap umat yang ingin berpartisipasi dalam menyumbangkan dana untuk keperluan dekorasi bunga pada perayaan Natal dan Tahun Baru, dapat mengirim sumbangannya melalui nomor rekening dekorasi PKRA BCA yang tertera di atas nama Sylvia Chandra Tunggal or Imelda Wijaya. Kontak person yaitu Ibu Meke Mokalu, Ibu Sylvia Chandra, dan Ibu Imelda Wijaya dengan nomor telepon yang tertera. 5. Jadwal perayaan Natal. Misa malam Natal dilaksanakan pada hari Selasa 24 Desember 2024, jam 5:30 sore dan jam 8:30 malam. Misa Hari Raya Natal pada hari Rabu 25 Desember 2024, jam 8 pagi dan jam 5 sore. Akan diadakan acara open house dan panggung gembira pada Hari Raya Natal setelah misa jam 10 pagi sampai jam 12:30 siang di basement gereja. Mohon umat untuk tidak membawa tas berukuran besar ataupun sejenisnya karena tim keamanan akan memeriksa semua umat yang memasuki kompleks gereja. Umat dihimbau menggunakan kendaraan online karena keterbatasan tempat parkir. 6. Misa penutupan tahun baru dilaksanakan pada hari Selasa 31 Desember 2024 jam 7 malam. 7. Misa pembukaan tahun baru dilaksanakan pada Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, Rabu 1 Januari 2025 pukul 8 pagi dan pukul 5 sore. Tambahan pengumuman sumbangan Natal tahun 2024, Ibu Monika sebesar Rp2.500.000, dari Ayumi Rp1.500.000, dari CH Rp1 juta, dari Toko Surya Perkakas Teknik Geri Rp1 juta, dari keluarga Pak Riki sebesar Rp1.500.000, dari NN Rp2.200.000, dari Go Julius Rp1 juta, dari NN Rp1 juta, dari NN Rp5 juta, dari JV Rp1 juta, dari Ong Meyong Rp1.500.000, dari Sufi Chandra Harapan Jaya untuk Natal Rp2.500.000 dan untuk gereja Rp500.000. Demikian pengumuman paroki minggu ini, terima kasih. Saudari-saudara, terima kasih untuk kehadiran kita semua. Terima kasih untuk yang telah mengambil bagian, juga bagi orang muda Katolik yang telah mempersembahkan kor dalam Ekaristi ini. Mari kita mempersiapkan diri, kita menyongsong kedatangan Tuhan, jaga kesehatan, jaga hati, jaga budi, jaga semuanya, dan kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, pergilah dalam damai, syukur kepada Allah. Terpilih oleh Allah.
atau dibawa dulu? Di altar. Di altar. Hah?